Baik, selamat pagi, siang, sore, petang, ataupun malam kepada Bapak Laksito Purnomo selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan Sistem Terintegrasi 1 beserta seluruh kakak-kakak asisten dosen. Perkenalkan, kami dari kelompok A3 yang beranggotakan Kartens, Elvin, Nicodemus akan mempresentasikan mengenai pleno di mana produk yang akan kami rancang adalah meja grooming. Yang pertama adalah unit 1 mengenai pengkajian potensi permintaan. Pada layar terdapat ada 10 varian alternatif meja grooming. Untuk meja grooming yang dibingkai warna hijau merupakan meja grooming yang terpilih. Untuk populasi observasinya adalah pekerja grooming di Indonesia yang tentunya lebih memahami secara mendetail desain meja grooming yang baik. Untuk segmentasi pasarnya adalah secara nasional, itu adalah faktor geografisnya, lalu ditargetkan untuk perawat hewan adalah faktor demografisnya, lalu daya tarik pada desain sehingga menjadi gaya hidup adalah faktor psikologis, pemakaian produk yang mudah sehingga perawatan menjadi mudah merupakan faktor perilaku. Untuk langkah-langkah pengumpulan datanya, yang pertama adalah menentukan responden yang dituju, menghitung banyak sampel yang akan diambil, membuat kuesioner, menyebarkan kuesioner, mendapatkan hasil kuesioner, lalu mereka hasil kuesioner. Untuk produk life cycle-nya adalah berada pada tahap pengenalan produk di pasar atau emergent stage, memperkenalkan produk ke target market yang sudah ditentukan sehingga diharapkan produk dikenal luas oleh pasar. Ya, lalu untuk unique selling point-nya adalah menggunakan aluminium, di mana aluminium ini bahannya adalah ringan, dapat dilipat, dan terdapat satu laci. Untuk strategi kompetisi produknya, kepemimpinan biaya atau cost leadership, dan diferensial produk atau produk diferensiator. Untuk karakteristik datanya adalah data primer menggunakan kuesioner yang disebar secara nasional, teknik samplingnya dan judgment sampling, dan untuk dalam mencari banyak sampel, kelompok kami menggunakan rumus Lovin. Untuk perhitungan mengenai rumus Lovin dapat dilihat pada slide, dan didapatkan banyak sampel yang didapatkan adalah 99 sampel. Berikut ini merupakan perangkat penelitian di mana menggunakan Google Form secara online. Ini adalah contoh dari Google Form-nya, kuesioner online-nya. Lalu untuk contoh hasil pengisian pada Google Form-nya dapat dilihat pada slide yaitu adalah rekapan data responden. Lalu selanjutnya adalah rekap data responden, di mana untuk jenis kelamin responden terdiri dari 61% laki-laki dan 39% perempuan. Dan untuk domisili terbanyaknya terdapat pada Kota Yogyakarta. Untuk harga terjangkau menurut respondennya, yang paling besar terdapat pada 1 juta hingga 2 juta, yaitu 49%. Untuk aspek terpenting menurut responden adalah kualitasnya, disusul harga, lalu multifungsi, dimensi, dan tampilan. Untuk usia respondennya, yang paling banyak adalah usianya adalah 23 tahun. Untuk produk yang paling banyak terpilih adalah produk 3 sebanyak 59%. Lalu selanjutnya adalah berikut ini adalah meja grooming terpilihnya. Lalu untuk karakteristik datanya dapat dilihat pada slide, di mana untuk range permintaan unitnya ini kami ambil dari tahun 2016 hingga 2020 dan mendapatkan total 767.703. Lalu untuk karakteristik produk yang dirancang adalah produk awet, desain menarik, bahan awet mudah dipindahkan, fungsional, dan menggunakan aluminium dengan dimensi 120x60x70, terdapat satu laci dan kaki meja dapat dilipat. Lalu yang unit 2 adalah perancangan produk fase 1, yaitu gagasan dasar. Untuk preferensi konsumen unit 1 dan untuk preferensi konsumen unit 1 lebih mementingkan aspek bahan, dan masukan terkait yang ada itu adalah pegangannya ringan, murah, dan dapat dipindahkan. Lalu berikut ini adalah preferensi harga dari unit 1. Untuk hasil brainstormingnya adalah dapat dilihat pada layar yang diberikan oleh Kartens, Elvin Kaden, dan juga Nicodemus. Untuk pohon tujuannya sendiri dapat dilihat pada layar. Lalu berikut ini adalah tahapan penetapan fungsional yang terdiri dari black box dan transparent box yang dapat dilihat pada layar. Lalu yang selanjutnya adalah penetapan fungsi yang terdiri dari operasional yang mudah dan juga kenyamanan. Untuk perinciannya dapat dilihat pada layar. Lalu untuk penetapan spesifikasinya terdiri dari biaya, performansi pengguna, dan juga estetika. Untuk penjelasan dari ketiganya dapat dilihat pada layar. Lalu berikut ini adalah host of quality atau HOQ.
di mana untuk HOP-nya sendiri juga dapat dilihat pada layar. Lalu untuk inovasi produknya, yaitu meja dapat dilipat agar mudah dipindahkan, adanya laci untuk menaruh alat grooming, pemberian karpet karet agar meja tidak licin. Berikut ini merupakan drafting assembly meja groomingnya. Untuk part kritisnya adalah dari meja grooming sendiri, kami mengambil part kritis yaitu alas mejanya sendiri. Untuk unit 3 akan dijelaskan pada teman saya. Selanjutnya kita masuk ke unit 3. Pada unit 3 ini adalah pembahasan tentang pemilihan material dan alternatif rancangan produk. Next. Berikut ini adalah metodologi pemilihan material. Dari mulai sampai selesai dapat dilihat pada layar, terdapat tahapan-tahapan dalam pemilihan materialnya. Next. Untuk sumber kekerasan dan keringanan, kami mengambil dari website yang bernama matweb.com. Dapat dilihat aluminium, dapat dilihat pada matweb.com. Next. Pada pemilihan material, semua komponen ini kami pilih yaitu materialnya aluminium alloy atau besi dan stainless steel. Next. Ini adalah peta morfologi. Terdapat minsnya ini terdapat 3 pilihan. Untuk material alas itu ada aluminium, besi, stainless steel. Kalau untuk material karpet pelapis itu ada karet, PVC foam, dan polyester. Next. Untuk penentuan bobot kriteria. Pada penentuan bobot kriteria ini kami menggunakan metode 01, yaitu angka 1 ini menunjukkan angka dominan dan 0 ini angka lawan. Dapat dilihat untuk biaya produksi memiliki bobot paling banyak yaitu 40. Next. Ini ada alternatif dari pembuatan produk. Terdapat 9 alternatif dan ada 3 alternatif yang memungkinkan yaitu aluminium karet, besi PVC foam, dan stainless steel polyester. Next. Selanjutnya adalah skala penilaian 4 titik. Di sini terdapat skala yang memiliki parameter 1 sampai 4. Dapat dilihat di sini terdapat kodenya juga. Next. Ini ada evaluasi alternatif. Pada evaluasi alternatif ini perhitungan dengan pengisian nilai magnitudo pada 3 alternatif terpilih sebelumnya. Ini adalah matrik evaluasi alternatif yang dapat dilihat pada layar. Next. Selanjutnya adalah bill of material. Di bill of material ini terdapat kode-kode untuk komponen atau subkomponen atau produknya. Next. Di sini ada value engineering. Value engineering ini adalah tahap penyempurnaan hasil dari rancangan secara mendetail sehingga nilai akan meningkat, seperti ada cost origin dan redesign-nya. Cost origin-nya ini 200.000 dan redesign-nya 300.000. Next. Unique selling point ini adalah keunikan dari produk yang telah dibuat. Seperti bahan yang digunakan itu aluminium itu tidak mudah berkarat dan ringan. Serta produk ini memiliki laci yang berbeda dari produk lainnya. Next. Ini adalah spesifikasi komponen utama. Di sini dijelaskan tentang karakteristik material dan dimensi-dimensinya dan bentuknya. Next. Kalau ini untuk komponen pendukungnya seperti baut dan karpet. Next. Ini adalah karakteristik produk. Yang sebelah kiri ini karakteristik fiturnya itu yang ditampakkan itu kepraktisannya seperti dapat dilipat dan harganya yang mampu bersaing karena harganya 1.600.000. Sedangkan fitur produk rancangan ini meja dapat dilipat sehingga mudah dipindahkan dan ada lacinya. Next. Kesimpulan dari unit 3 ini adalah pada tahap perancang meja grooming, praktikan mengutamakan penggunaan bahan dan biaya produksi yang minimal. Selain menggunakan bahan, feedback yang didapat dari kuesioner juga digunakan untuk mereferensikan perancangan. Next. Pada unit 4 ini membahas perancangan produk berbasis antropometri. Next.
Nah, ini VOC-nya dan dimensi produknya. Biayanya pembuatan itu berkiraan 1 sampai 2 juta dan dimensinya itu 145 kali 60 kali 120 cm. Sedangkan untuk jumlah talinya itu 2 buah, beratnya itu 12 kg dan panjang tali pengaitnya itu 100 cm. Kalau untuk dimensi totalnya itu 145 kali 60 kali 120 cm. Next. Data antropometri yang dipakai ini adalah jangkauan tangan, tinggi pinggang, tebal telapak tangan, lebar telapak tangan, dan ibu jari. Next. Dan ini adalah untuk jangkauan tangan. Jangkauan tangan ini untuk tinggi tali. Kalau tinggi pinggang ini tinggi mejanya. Next. Sedangkan tebal telapak tangan dan lebar telapak tangan dari ibu jari ini untuk lebar lubang di alas mejanya. Next. Ini adalah rekapan data antropometri dari semua yang dipakai. Next. Ini adalah uji kenormalan datanya. Semua data dinyatakan normal karena nilai p-value-nya lebih besar dari alfanya. Next. Ini uji keseragaman data. Data dinyatakan seragam semua karena tidak melebihi batas kendali atas dan batas kendali bawah. Next. Di sini juga data dikatakan cukup karena nilai N lebih kecil dari nilai N sebenarnya. Next. Ini ada analisis ergonomi. Jadi pada jangkauan tangan ini ukurannya dari 71 dibuatkan jadi 73, tinggi pinggang itu 87 dibuatkan 90 cm, lebar bolongan itu dari 3,3 cm jadi 5 cm, panjang dari 10,4 sampai 15 cm. Next. Ini adalah Yasna. Untuk efektifnya ini, meja grooming ini beratnya itu ringan sehingga mudah dipindahkan. Kalau aman ini sudut meja yang tumpul, sehat, jumlah tali sesuai sehingga hewan tidak terluka, nyaman karena dimensi dari meja grooming ini sudah disesuaikan dengan data antropometri. Sedangkan kalau efisien ini jumlah tali pengait dan dimensi telah disesuaikan dengan fungsinya. Next. Ini adalah visualisasi dari data meja groomingnya. Next. Ini dari berbagai sisi, yang kanan isometric view. Next. Ini juga dari berbagai sisi. Next. Kalau ini dari bill of materialnya. Next. Kesimpulan dari unit 4 ini adalah dimensinya itu 145 kali 60 kali 120 cm, sedangkan dimensi akhirnya ini bertambah tinggi yaitu 165 kali 60 kali 120 cm. Next. Unit 5 akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya unit 5 itu perancangan dan pemilihan proses manufaktur. Next. Yang pertama ada tabel dari make or buy matrix dapat dilihat sebagai berikut. Mulai dari kaki bawah sampai besi, ditunjukkan alasan beserta keterangannya. Selanjutnya, terdapat juga adanya pemilihan proses prefabrikasi. Lalu selanjutnya, terdapat tabel pemilihan proses fabrikasi. Proses fabrikasi merupakan tahapan lanjutan setelah adanya proses prefabrikasi. Selanjutnya, terdapat tabel pemberian proses assembly. Berikut ini merupakan bagian mana yang akan dipilih pada saat perakitan. Selanjutnya, berikut ini merupakan tabel mesin dan peralatan yang akan dipakai pada saat perakitan nanti. Pada part kritis yaitu ada mesin drill, bending, welding, penggabungan, dan measuring. Semuanya terdapat pada kategorinya masing-masing sesuai dengan nama mesin yang dibutuhkan. Selanjutnya, berikut ini merupakan PPU prefabrikasi yang telah dibuat oleh kelompok kami.
didapatkan waktu total sebesar kecil banget 50 detik. Oke, selanjutnya. Selanjutnya merupakan PPL fabrikasi. Selanjutnya. Berikut ini merupakan assembly chart yang berakhir pada assembly meja grooming pada A1. Semuanya berasal dari material-material seperti alas meja, laci meja, siku meja, kaki bawah, dan gantungan tali. Selanjutnya. Selanjutnya terdapat peta tangan kanan dan peta tangan kiri pada proses pemotongan. Di sini didapat waktu tiap siklus sebesar 300 detik dengan jumlah produk sebesar 1 produk. Di sebelah kanan terdapat layout dari proses tersebut. Selanjutnya. Pada peta tangan kanan dan tangan kiri proses pelubangan, terdapat waktu tiap siklus sebesar 120 detik dengan jumlah yang dibuat sebesar 1 buah. Selanjutnya. Pada peta tangan kanan dan tangan kiri penggabungan pertama, didapatkan waktu tiap siklus sebesar 300. Dengan jumlah yang terdapat pada siklus tersebut adalah 1 produk. Selanjutnya. Pada peta tangan kanan dan tangan kiri penggabungan 2, didapatkan waktu yang sama, sebesar 1 produk dengan jumlah waktu 300 detik. Berikut ini layoutnya. Selanjutnya. Peta tangan kanan dan tangan kiri penghubungan 3 merupakan peta ke-6 yang merupakan salah satu peta dari proses penggabungan. Berikut ini merupakan layoutnya di sebelah kanan juga. Selanjutnya. Berikut ini merupakan peta tangan kanan dan tangan kiri penggabungan 4. Jadi penggabungan itu terdapat penggabungan 1, 2, 3, dan penggabungan 4, dan sebelah kanan merupakan prosesnya. Selanjutnya ada peta pekerja mesin atau PPM dari fabrikasi atau pemotongan. Warna abu-abu menunjukkan waktu menunjukkan waktu independen, sementara warna hitam menunjukkan waktu kombinasi dari keduanya. Selanjutnya ada PPM dari pelubangan, didapatkan waktu mesin sebesar 50 detik. Selanjutnya, terdapat PPM fabrikasi dari penggabungan 1. Berikut ini merupakan peta pekerja mesin yang telah dibuat. Berikut ini merupakan PPM dari proses penggabungan 2. Selanjutnya. Berikut ini adalah PPM fabrikasi dari proses penggabungan 3. Selanjutnya. Ada juga proses PPM fabrikasi dari penggabungan 4. Setelah ini didapat data produksi. Nah, data produksi selanjutnya terdapat routing sheet, lalu ada lanjutan routing sheet, lalu kita lanjut ke unit 6. Pada unit 6, melakukan perencanaan stasiun kerja. Selanjutnya. Data antomometri dari fasilitas kerja yang digunakan untuk menentukan diameter dari genggaman pada laci meja. Dan juga adanya jangkauan pada tangan. Jadi untuk menjangkau objek di atas meja kerja. Selanjutnya. Setelah itu yang dipakai juga tebal telapak tangan dan tinggi pinggang. Yang digunakan untuk menentukan diameter dan juga tinggi pinggang untuk tinggi pembuatan dari tinggi meja kerja. Selanjutnya. Analisis ESNE dari unit ini adalah efektif, sehingga pada efektif menentukan panjang dan lebar meja kerja, lalu terdapat aman, sehat, nyaman, dan efisien. Selanjutnya. Berikut ini merupakan uji kenormalan dari data antropometri yang telah dibuat. Selanjutnya. Ini juga semuanya berasal dari data antropometri yang dipilih. Lalu ada rekapan uji kenormalan data, di mana jenis data JKT, LTB dan TTT, dan TPG juga memiliki kesimpulan normal. Lalu ada hasil uji keseragaman data antropometri, di mana datanya semuanya seragam. Selanjutnya, rekapan uji kecukupan data antropometri menunjukkan hasil bahwa keempat jenis data ini merupakan data yang cukup. Selanjutnya, adanya analisis ergonomi dari fasilitas kerja, di mana setiap dimensi produk sesuai dengan data antropometri yang terkait. Di sini diperlihatkan pula masing-masing kebutuhan kelonggaran dan ukuran yang terdapat pada setiap dimensi.
Selanjutnya, berikut ini merupakan gambaran dari meja kerja secara 3 dimensi dan drafting dari meja kerja itu sendiri. Selanjutnya, berikut ini manekin yang digunakan seperti pada proses pemotongan aluminium, drilling aluminium yang dibuat dalam software CATIA. Selanjutnya, berikut ini adalah proses penggabungan aluminium dan pada analisis RULA, pada analisis pemotongan aluminium dan drilling aluminium, didapatkan data sudah sesuai, sudah ergonomis. Selanjutnya, sama pula pada bending aluminium, welding, dan pada penggabungan aluminium itu sendiri. Oke, pada work reamet terdapat bend sewing atau pemotongan upright drill press atau pada mesin drilling. Didapatkan area kerja pada masing-masingnya sesuai pada hasil dari work reamet itu sendiri dan juga edge bending dan robotic gas welding. Yang terakhir merupakan data dari hydraulic torque wrench atau pada penggabungan itu sendiri. Selanjutnya, berikut ini merupakan diagram modul stasiun kerja pada bend sewing, pada stasiun kerja pemotongan, upright drill press pada stasiun drilling. Selanjutnya, terdapat edge bending pada stasiun bending dan robotic gas welding pada proses welding. Selanjutnya ada hydraulic torque wrench pada proses penggabungan itu sendiri. Unit 7. Lalu yang selanjutnya adalah unit 7, di mana unit 7 ini adalah merupakan pemanufakturan produk. Yang pertama adalah untuk mesin and tools-nya, pada saat proses manufaktur produk ini kami melakukannya pada tempat bengkel las adeng, di mana untuk mesin and tool yang digunakan adalah spidol, meteran, cutter, gerinda tangan, dan mesin drilling. Untuk mesin and tools-nya dapat dilihat pada layar. Berikut ini merupakan foto dari tempat perbengkelan las adeng. Lalu yang selanjutnya adalah part kritis dan spesimen. Untuk part kritisnya adalah alas meja. Berikut ini merupakan drafting dari alas meja. Lalu untuk sebanyaknya spesimen yang akan dibuat adalah 55 unit, di mana perhitungan banyaknya spesimen ini digunakan rumus Slovin. Selanjutnya kita masuk ke rencana proses manufaktur. Yang pertama itu menentukan jumlah spesimen itu tadi menggunakan rumus Slovin, yaitu ditemukan 55 unit spesimen. Sedangkan untuk melakukan survei bengkel, dilakukan pencarian raw material dan menentukan rincian biaya. Next. Ini adalah evaluasi proses manufaktur. Jadi rencana operasi yang awalnya itu pemotongan menggunakan bend sewing, pembentukan chamber bend sewing, dan pelubahan material itu menggunakan upright drill press. Sedangkan operasi aktualnya pemotongan material itu menggunakan cutter, pembentukan chamber itu menggunakan gerinda tangan, pelubahan material itu menggunakan upright drill press, dan penghalusan komponen itu menggunakan gerinda tangan dengan waktu 1110 detik. Next. Ini adalah rincian biaya pembuatan part dari alas meja. Part aluminium yang dibeli itu sebanyak 2 lembar dan harga satunya itu 250, sehingga harga total itu 500.000. Sedangkan biaya subkontrak untuk jasa pengerjaannya itu total itu 150.000. Dengan jasa pengiriman 50.000, jadi totalnya 700.000. Next. Berikut ini merupakan hasil dari pemanufakturan part kritis yang kelompok kami buat, yaitu berupa alas meja. Berikut ini merupakan proses pemanufakturan part kritis dari kelompok kami, yaitu berupa alas meja. Sekian presentasi pleno dari kelompok A3. Terima kasih.